Syarat sah ibadah secara pokoknya terbagi dua. Ulama telah membagi kepada dua pokok syarat sah ibadah. Jadi semua ibadah tu syarat sahnya ada dua. Pertama ikhlas. Bahwa ibadah itu tidak akan diterima kalau tak ikhlas. Yang kedua ittiba, itu mengikuti contoh, mengikuti sunnah Nabi, mengikuti perintah dari syariat. Jadi kalau ikhlas dah banyak dalil kan, masuk dalam Arba'in Nawawi nomor 1 tu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi setiap amalan itu dengan niat, setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Jadi kalau niat karena harta, telah dapat, pahala tak dapat. Kalau dia meniatkan karena wanita, wanita dapat, pahala tak dapat. Jadi kalau dia ingin beribadah atau berdakwah apapun, intinya dia karena Allah, bukan karena harta tadi, bukan karena wanita. Dia ikhlas. Jadi dalam dalil lain pun wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Kita disuruh untuk mengikhlaskan agama ini, ikhlas dalam ibadah. Jadi yang syarat yang kedua, ittiba, harus mengikuti contoh, mengikuti perintah. Sebab ibadah itu tegak di atas perintah. Kalau tidak ada perintah itu bukan ibadah namanya. Jadi dalilnya Arba'in Nawawi nomor 5. Ada dari Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa melakukan amal yang tidak ada perintahnya dari kami, tertolak, takkan diterima. Raddun, tertolak. Jadi ibadah yang tidak ada perintah dari Nabi tak diterima. Jadi syarat itu dua tadi. Berarti ikhlas dan ittiba. Ittiba dari ikut perintah, mengikuti perintah contoh dari Nabi. Jadi kalau nak kita rinci lagi, sebetulnya syarat ibadah itu bisa dibagi jadi 4. Pertama tauhid, ibadah tanpa tauhid syirik, batal. Yang kedua iman, ibadah tanpa iman munafik. Jadi kalau orang beribadah tanpa keimanan itu seperti orang munafik. Dia pura-pura macam orang orientalis, pura-pura masuk Islam kan, dia solat bukan karena iman. Jadi itu batal juga. Jadi ibadah tanpa iman munafik, batal. Yang ketiga ikhlas, yang tadi kita bahas. Yang keempat baru ittiba. Jadi kalau nak kita rinci secara detail lagi, syarat sah ibadah itu bisa jadi 4. Tauhid, berarti ibadah tanpa tauhid syirik, batal ibadah. Dan kita bahas tadi kan bahwa syirik itu membatalkan seluruh amal. Lain aslakta la yabatan amal kamu. Bila kamu buat syirik maka hapuslah semua amalmu. Semua amal hapus. Yang kedua iman. Jadi ibadah tanpa keimanan munafik. Sama macam orientalis kan, pura-pura masuk Islam, macam Ubaidillah bin Salul itu kan orang munafik itikad. Jadi ibadah tanpa iman itu munafik, batal juga. Yang ketiga ikhlas, berarti tanpa ikhlas riak. Jadi ibadah yang riak pun batal. Cuma batal sebatas ibadah yang diriakan tadi. Dan tanpa ittiba batal juga, tertolak dalam hadis ini kan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal tidak ada perintah dari kami, tertolak.